Pak Basuki jahat, sentil sosok 6 tahun tak kerjakan normalisasi dan sodetan Ciliwung, ditulis oleh Sardi dari laman siwar.com. Sodetan Ciliwung yang sudah berhenti 6 tahun. Ini kemarin 1,5 bulan telah dibebaskan lahan di sini sehingga bisa dimulai lagi pengeborannya, dan kita harapkan nanti di April insya Allah sudah selesai, dan ini akan mengurangi banyak sekali lahan genangan, lahan banjir yang ada di Jakarta. Ternyata pendukung Anies sangat khawatir ada yang bisa kerja beneran jadi gubernur. Ya, ternyata para bohir Anies khawatir kalau ada yang lebih bisa diandalkan jadi pemimpin warga Jakarta ketimbang Anies. Ternyata kadrun deg-degan kalau ada yang jadi gubernur beneran dan itu lebih nyata kerjanya dibanding Anies. Mereka khawatir kalau nama Anies kemudian tenggelam dengan cepat. Karena publik akhirnya tahu bahwa selama ini memang Anies hanya mementingkan egonya sendiri. Bukan mensolusi warga Jakarta yang bahkan serba memburuk setelah dipegang oleh Anies. Kini Pak Heru Budi datang. Dan dengan apa yang dia kerjakan seminggu pertama menjabat ini saja, bisa kita simpulkan bahwa Heru Budi adalah antitesa Anies. Beberapa waktu lalu, PJ Gubernur DKI Heru Budi Hartono meninjau progres pembuatan sodetan Kali Ciliwung. Kemudian Jokowi bersama Menteri PUPR Basuki ikut meninjau proyek ini. Menteri satu ini kadang kalau komentar bisa bikin pihak lain tersentil dengan hebat. Jadi Pak Basuki mengaku bersyukur Heru Budi Hartono menghidupkan kembali upaya mengatasi banjir ibu kota, yang salah satunya dengan melakukan normalisasi sungai. Kata Pak Basuki, sekarang alhamdulillah ada Pak Heru, upaya mengatasi banjir di Jakarta mulai dikerjakan lagi. Menurut Menteri Basuki, berbagai langkah yang dilakukan pemerintah saat ini untuk mengatasi banjir seperti normalisasi kali, pembangunan sodetan, pembangunan waduk, hingga pemasangan pompa-pompa bertujuan mengurangi banjir di ibu kota. Ia berkata, pasti banyak berkurang, bukan bebas banjir, tapi pasti banyak berkurang dari hulu tengah hilir. Jika semua itu dilakukan sejak dulu, hal itu akan mengurangi banjir di Jakarta. Kata Basuki, kalau itu konsisten dilakukan dari dulu pasti sudah berkurang. Yang masalahnya tadi kan 6 tahun gak diapa-apain, normalisasi gak diapa-apain, sodetan gak diapa-apain, kata Pak Bas. Aduh, nyindir siapa sih? 6 tahun gak kerja apa-apa, emang gak disebutkan namanya, tapi kita sudah tahu lah 6 tahun gak kerja. Emangnya Ahok sudah pasti mantan gubernur seiman yang ketika diberi nama Yohanes, gak ada satupun tukang nongkrong di Monas yang protes. Ya semoga saja yang bersangkutan gak tahu soal ini, takutnya jadi kesel dan lempar kode politik seperti kaos yang dia pakai saat di Bandung. 5 tahun kepemimpinan Anies, apa kerjanya untuk atasi banjir? Hanya sumber resapan yang paling kelihatan oleh mata telanjang. Sisanya cuma wacana dan retorika yang tidak ada kejelasan. Naturalisasi sungai yang mau gantikan normalisasi sungai pun mandek gak ada kejelasan. Jangankan proyek dari gubernur sebelumnya, program sendiri pun gak dikerjakan. Bukankah ini sangat keterlaluan? Tentu saja keterlaluan dong. Teganya mengelabui dan memperdayai rakyat dengan segudang janji semanis gula. Lalu dilupakan begitu saja. Jadi ketika Pak Basuki bilang 6 tahun normalisasi sungai dan sodetan tidak diapa-apain, maka kita sudah tahu kualitas Anies itu seperti apa. Bukan cuma soal kualitas, tapi betapa keras kepalanya Anies dalam hal ini. Kenapa proyek itu dihentikan? Kenapa proyek yang sudah setengah jalan tidak dilanjutkan? Kalau bukan karena tidak bisa kerja, maka itu karena dendam politik yang mengorbankan rakyat. Demi ego dan dendam pribadi, Anies mengacak-acak rencana kerja yang sudah ditetapkan. Dengan kepemimpinan Heru di DKI Jakarta, Basuki mengaku upaya-upaya mengatasi banjir kembali dilakukan sehingga dapat mengurangi potensi banjir. Anies gak bisa diajak kerjasama. Anies keras kepala, merasa punya ide sendiri yang lebih baik dari pemerintah pusat. Tapi gilanya,
Nyatanya Anies tidak kerjakan itu. Hasil dari buah pemikirannya malah amburadul. Lihat saja tuh sumur resapan. Itukah buah karya dari yang katanya cerdas, lulusan luar negeri, berwawasan dan diundang ke Oxford? Bagi kalian yang masih belum tahu betapa kacaunya Anies, sekarang adalah saat yang tepat untuk lebih mengenal Anies. Bahkan Pak Basuki saja sampai geleng-geleng kepala loh melihat Anies. Ngeri kan, 6 tahun tidak kerjakan sesuatu yang bisa mengurangi banjir? 6 tahun loh, bayangin. Benar kata Pak Basuki, kalau dari dulu dikerjakan, sekarang pastilah sudah ada hasilnya. Tapi sayang, ulah mantan gubernur itu terlalu keterlaluan. Malah sempat adu debat dengan pemerintah pusat. Sampai-sampai Pak Basuki dulu sempat bilang dia tidak dididik untuk berdebat. Makanya, hati-hati dengan orang ini. Dia sedang mencari cara untuk menjadi presiden. Ini tidak boleh dibiarkan. Tapi ada selentingan kabar dengan melihat kondisi 3 partai bahwa Anies bisa saja terancam tidak bisa nyapres. Bagus deh kalau tidak bisa nyapres, lebih baik nggak ada Anies pada pilpres. Kejadian yang menimpa Jakarta nggak boleh terulang di Indonesia. Kekacauan yang terjadi misalnya pada penanganan banjir, jangan sampai meluas ke seluruh Indonesia. Anies tidak layak, tidak pantas, dan tidak boleh menjadi presiden kalau ingin Indonesia maju. Jadi bagaimana menurut Anda? Ngakak lihat aksi si tuyul mundur sebelum dipecat. Biar terlihat gak dipecat kayak junjungannya, diam-diam PJ Heru preteli si botak bebersih Ancol. Pembangunan sarana dan prasarana di Ancol Timur itu untuk apa? Kok lokasinya sama dengan rencana sirkuit Formula E? Anggarannya juga besarnya 334 miliar. Meminjam ke Bank DKI dan Bank DKI juga bisa membackup Ancol. Dan tentunya ini kita kunjungan ke Ancol besok siang untuk melihat lokasi mana saja yang direnovasi gitu ya, atau dana ini digunakan untuk apa sih, kan kita juga ingin tahu secara langsung di lapangan. Siapa yang memainkan isu-isu tentang ras? Anies ditetapkan tanggal 23 September, menjelang hanya 3 hari menjelang hari penetapan. Tetapi 2015 sudah muncul kalimat-kalimat semacam itu. Jadi siapa yang memainkan ayat dan mayat? Siapa yang memainkan tentang soal-soal agama dan lain-lain? Ya. Setelah revitalisasi selesai. Kita Jadi kaitkan dengan banjir ya. ditanami Kita pohon sesuai dengan lagi. soal Jadi mungkin gini loh. banjir. Di Jadi Jakarta kalau pohon diterjang itu banjir. ada yang ditebang, tapi ada yang ditanam lagi. Yang ditanam itu pohon-pohon besar juga dan jumlahnya lebih banyak. Nanti sebentar juga hijau. Sebenarnya itu semuanya hijau. Nggak usah. Itu puluhan Kita tahun. kembali ke Iya, banjir iya. Bapak. Bapak Nggak sudah bisa. berkali-kali kita Bisa, mengatakan bisa. bahwa Nggak kita bisa, kembali ke puluhan topik tahun. Iya, iya, kita banjir. kembali ke Kalau topik bicara- soal Jadi- banjir. Wah, jauh bos. Kalau Anda cuma lama tinggal, tapi Anda tidak mengerti apapun di situ. Ya? Bukan berarti Anda lama tinggal, terus Anda merasa bahwa Anda lebih paham Oh, dari saya. bukan. Enggak, karena Ini Anda mengatakan ini seperti Anda itu, tidak lebih paham. karena Anda yang tidak paham. Anda mencoba untuk memframing bahwa saya nggak paham. Dilansir dari laman tempo.co, Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol, Kees Khalifa, mengajukan permohonan mengundurkan diri dari jabatannya. Menurut dia, permohonan tersebut sudah diajukan kepada PJ Gubernur Heru sejak 2 Januari 2023 silam. Kata Kees Khalifa 18 Januari, benar saya sudah mengirimkan surat pengajuan permohonan pengunduran diri sejak 2 Januari 2023. Kees Khalifa menyatakan dirinya menanggalkan jabatan Komisaris Ancol tanpa ada masalah. Kondisi internal Ancol juga cukup kondusif dibilangnya. Pendukung berat mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu memutuskan mundur lantaran keinginan pribadinya untuk meringankan beban PJ Heru agar tak merombak direksi dan Komisaris Ancol yang lain. Kata Kees Khalifa, jadi saya mengundurkan diri lebih dulu, tahan di Ancol menguras uang APBD. Ia nggak kerja, cuma sibuk main Twitter saja mengawal pencapresan Anies. Untung sekarang dia sudah didepak. Jadilah sesama Arab saling mendukung dan memajukan hidup dan keberadaan mereka. Padahal melihat sepak terjangnya, tak ada yang istimewa dari diri si tuyul ini. Hanya yang membuat tertawa adalah banyak netizen yang gak pernah bisa melihat mukanya membayangkan sosok Arab yang keren dan ganteng. Ternyata sudah tua plus diracuni dengan kebegoan dan ketololan. Padahal kalau dipikir pembelaan Kees Khalifa kepada Anies selama ini sebenarnya hanyalah pembodohan publik. Gak ada satupun pembelaan yang dibeberkan Kees Khalifa menjadikan nama Anies naik ataupun besar. Jadi bagaimana menurut Anda?